Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ketika ajaran dalam Islam, wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah kepada Kanjeng Nabi menganjurkan manusia, umat Islam untuk bersebaran di muka bumi, menggali informasi, meraciknya, untuk menyuguhkan kepada masyarakat sebagai pengetahuan yang membimbing jalan hidup manusia. Maka di sisi lain ada dogma ajaran atas nama agama yang justru mengungkung bagi laju perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi saya tegaskan di sini, itu tidak terjadi dalam dunia Islam. Jelas tadi sudah saya sampaikan bahwa karena karena perintah dari ajaran agama, generasi Islam kemudian bertebaran, hunting, melakukan pelacakan terhadap warisan ilmu pengetahuan dunia dari India, dari Yunani, dari Persia, dari berbagai belahan dunia. Nah, hasil kerja keras intelektual muslim ini kelak mengilhami, menjadi penopang bagi lahirnya pembaruan di Eropa. Jadi kalau kita lihat grafiknya, umat Islam mempelajari hasanah literatur Yunani, membaca kearifan Persia, warisan pengetahuan India, dan dari berbagai belahan dunia. Ini kemudian ada saatnya warisan yang sudah dipegang oleh umat Islam ini diambil, dibaca oleh anak bangsa yang berbeda. Hari ini kita semua adalah generasi yang menyaksikan itu. Warisan intelektual muslim dibaca orang lain. Kadang kita justru pangkling dengan warisan itu. Dan untuk itu pula hari ini kita perlu melakukan perenungan dan kajian ini. Tetapi hasil kerja dari para intelektual Islam ini yang sudah menjadi disiplin ilmu ini meneguhkan bahwa syariat Islam memang tak terbantahkan. Alurnya begini. Satu hal yang tidak bisa diingkari, disiplin ilmu dalam Islam, kajian Islam, Islamic Studies, pengkajian Islam, itu diminati tidak hanya oleh generasi umat Islam hari ini. Tapi ilmuwan di luar Islam juga mengkajinya. Ini mengapa? Ada beberapa penjelasan. Yang pertama, ini meneguhkan betapa bersinarnya Islam dan ilmu pengetahuan Islam. Sehingga sinarnya mampu ditangkap oleh siapapun, termasuk orang-orang di luar Islam, sehingga mereka berbondong-bondong mengkajinya, ingin mengetahuinya. Mereka berpersepsi layak dikaji. Yang kedua, karena bangunan pengetahuan di dunia Islam, warisan para intelektual muslim ini begitu kokoh, sehingga sulit sekali ditumbangkan, sulit sekali dimanipulasi. Sehingga mereka bekerja dari tahun ke tahun, tapi bangunan pengetahuan ini masih kokoh. Saya ambil contoh begini. Kajian tentang Al-Quran atau Quranic Studies. Teori bagaimana Al-Quran dari berbagai sisi ini dikaji. Mulai dari proses kelahirannya, kodifikasinya, bagaimana urutan surah ayat ini diputuskan. Ini semua menarik untuk dikaji, termasuk oleh ilmuwan yang notabene bukan muslim.
Ini yang tadi saya katakan, bangunan ilmu pengetahuan, warisan pengetahuan di dunia Islam itu begitu kokoh sehingga menarik perhatian ilmuwan dari berbagai latar belakang, termasuk teman-teman dari Barat hari ini. Nah, dari situ ada kajian dari orang luar, dari luar Islam, ada kajian yang sinis terhadap Islam, ada kajian yang kritis, ada kajian yang simpatik, ada kajian yang sudah pada tahap meneguhkan, membenarkan, menguatkan, dan seterusnya. Tapi satu hal, dari derasnya serangan ini, kalau boleh saya katakan serangan, dari derasnya mereka yang terus menguji, bahkan ingin membuktikan kesalahan dari bangunan pengetahuan Islam, tapi tidak sedikit dari mereka yang mengakui kokohnya bangunan pengetahuan Islam ini. Saya contohkan, adakah di luar Al-Quran kitab suci yang dijustifikasi sebagai kitab agama yang sumbernya berasal dari Tuhan, yang seotentik Al-Quran? Tidak ada. Al-Quranlah satu-satunya kitab yang sulit dibantah sejarah keasliannya. Ini bisa kita lihat bagaimana proses transformasi, bagaimana proses Al-Quran ini dari wahyu, kemudian diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad, disebarkan kepada orang-orang di sekitarnya, dipelihara sampai hari ini. Berlapis-lapis pertahanannya. Al-Quran dibacakan Nabi, didengar oleh sahabat, diterima oleh sahabat, dihafal di hati dan pikirannya. Tidak sedikit dari mereka yang menulisnya dalam bentuk rentetan, susunan, huruf-huruf, kata-kata, dan kalimat. Dan ini dilakukan oleh kolektif, oleh sekelompok orang. Sehingga di antara mereka bisa saling mengoreksi, tidak hanya satu orang. Kalau satu orang tingkat keraguannya tinggi, ini bersama-sama. Di antara mereka terjadi saling koreksi, saling membenarkan, saling melengkapi. Ini tidak terjadi. Ini tidak lain selain ada jaminan dari Tuhan bahwa wahyu Al-Quran akan dijamin, tetapi praktiknya, proses lahirnya juga sistemik, rapi, kokoh. Kita lihat, para penghafal, para penulis, para pengkaji sampai hari ini. Apa yang membuat ini semua jalan? Jawabannya adalah, selain Allah berjanji untuk mengamankan itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, Al-Quran aku yang menurunkan dan menjaganya itu urusanku, kata Allah. Tetapi lahirnya, proses penjagaan ini juga berlapis, dan kerja ini dilakukan oleh Kanjeng Nabi, para sahabat, dan para pewaris Nabi, para ulama hari ini. Ini tidak terjadi di tempat lain. Ini meneguhkan sekali lagi bahwa kerja-kerja ilmu pengetahuan, kerja-kerja intelektual yang dihandle oleh intelektual muslim itu tidak main-main. Nah, sampai juga ketika mereka, para intelektual muslim ini, bersebaran di muka bumi untuk mengkaji, mendeteksi, mengumpulkan warisan ilmu pengetahuan, tidak lain dalam rangka kepanjangan dari perintah Allah tadi, untuk mengkaji rahasia ciptaan Allah. Nah, hari ini bangunan warisan pengetahuan Islam, termasuk Al-Qur'annya, menjadi objek kajian bagi publik yang sangat luas. Tidak terbatas dari umat Islam, tapi juga yang meragukan Islam, yang menyalahkan Islam, mengkajinya, mengkritisinya. Nah, apakah belum cukup ini membuka mata hati kita? Kalau orang lain saja terpanggil, masa kita menjadi generasi yang tertinggal, yang abai, bahkan tidak menemukan daya tarik dalam warisan ilmu pengetahuan Islam? Tentu akan sangat disayangkan apabila itu kita seperti itu. Justru sebaliknya, kalau orang lain saja bisa menangkap sinar
keunikan Al-Quran, maka apalagi kita yang sejak awal memang dididik, lahir dan dibesarkan dalam dunia ilmu pengetahuan, dalam dunia Islam. Maka ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Islam dengan berbagai aspeknya, wabil khusus ilmu pengetahuan yang diwariskan, sudah teruji, karena itu diburu dari waktu ke waktu. Maka hari ini kita harus mengambil kembali. Kalau pada masa awal, pada masa kedua, umat Islam, intelektual muslim mempelajari hasanah ilmu pengetahuan warisan dunia, menyajikannya yang kemudian diwarisi, dibaca oleh Barat. Sudah saatnya kita melahirkan kembali kegemilangan Islam itu. Ini tugas bersama. Kalau kita hari ini tidak menyadari pentingnya itu, maka pada siapa lagi tugas ini dimandatkan. Semoga menjadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.